Indonesia sedang bertumpu pada generasi mudanya. Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2024, 64,22 juta pemuda berusia 16 hingga 30 tahun di Indonesia. Jumlah yang setara dengan sekitar 1/5 penduduk Indonesia. Jumlah yang besar inilah yang menjadi modal demografi, sekaligus penentu apakah Indonesia mampu mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Namun potensi besar itu berhadapan dengan realitas yang tak selalu mudah. Data BPS menunjukkan pada 2025 sekitar 3,84 juta penganggur berusia 15 hingga 24 tahun. Di balik gelar generasi emas, ada jutaan anak muda yang masih berjuang mendapatkan pintu masuk ke dunia kerja. Pertanyaannya adalah, seberapa terbuka kesempatan bekerja itu bagi mereka? Apakah kompetensi dan kreativitas cukup menjadi modal untuk bersaing? Atau akses, jaringan, dan koneksi masih menjadi tembok yang sulit untuk ditembus? Ketika menjadi pekerja tak mudah, sementara menjadi pengusaha juga membutuhkan modal, akses pasar, dan ekosistem yang mendukung. Maka pertanyaannya, seberapa besar ruang yang benar-benar disediakan negara agar mereka bisa tumbuh dan mengambil peran? Pemirsa, setiap kali Indonesia berbicara tentang masa depan, satu kelompok selalu disebut sebagai harapan, anak muda. Pemuda kini adalah generasi emas, agen perubahan, idealis, dan motor inovasi. Namun optimisme menyisakan pertanyaan, mengapa masih banyak anak muda justru sulit mendapatkan pekerjaan? Membangun usaha pun nyatanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apakah negara benar-benar sudah memberi ruang inklusif kepada generasi muda yang berbasis kompetensi bukan sekedar koneksi? Inilah Cover Both Sides, episode perdana Membangun Indonesia Anak Muda Bisa Apa? Bersama saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, kami membuka ruang interaktif lewat live TikTok dan juga Instagram Metro TV. Anda bisa menuliskan pertanyaan dan nanti di segmen ketiga, pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh para narasumber. Dan langsung saja kita kenalkan narasumber hari ini. Yang pertama ada Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman. Bang Maman, apa kabar? Yo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Bang Maman. Dan selanjutnya ada Koordinator Bidang Sospol BEM Universitas Indonesia, Hafiz Hairnanda. Hafiz, terima kasih sudah bergabung di Cover Both Sides. Sama-sama, Mbak. Kita bahas tema anak muda nih, masih semangat ya anak muda ya? Tentu. Semangat tuh. Semangat terus. Oke, jadi Bang Maman dan juga Hafiz, pemirsa, kita akan simak dulu ada pernyataan dari masyarakat terkait dengan tema yang akan kita angkat hari ini. Bagaimana sebetulnya anak-anak muda melihat bagaimana kemudahan mencari pekerjaan saat ini dan juga akses untuk bisa membuka lapangan kerja, bahkan kita simak berikut ini pernyataannya. In my opinion, kalau menurut aku, anak muda itu pengennya bikin lapangan kerja dan bisa ngajak orang-orang untuk kerja bareng dia. Tapi in this economy, mungkin kami masih bekerja dengan orang lain sambil berusaha juga untuk membuka lapangan kerja untuk orang lain. Kalau yang dijanjiin pemerintah kan diberi lapangan pekerjaan ya. Untuk aku sendiri sih, aku lebih milih untuk belajar banyak dulu. Jadi aku nyari lapangan pekerjaan, kemudian aku belajar banyak di situ. Jadi aku punya bekal. Jadi ketika aku nanti membuka lapangan pekerjaan sendiri, aku juga udah ada bekalnya sendiri. Menurut aku mungkin lebih siap ke cari kerjanya itu sih, walaupun memang secara realita masih cukup sulit gitu ya. Tapi dari situ juga kita bisa membandingkan kalau seandainya kita mencari pekerjaan aja sulit, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri gitu sih. Anak muda lebih siap mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kita melihat bahwasanya banyak sekali peluang-peluang yang dibuka untuk mencari pekerjaan. Nah, dari situ, dari pengalaman yang kita dapatkan dalam bekerja, kita bisa, anak muda sekarang bisa membuka lapangan kerja baru untuk generasi-generasi berikutnya. Oke, itu tadi pernyataan dari masyarakat. Sekarang saya langsung ke Bang Menteri nih. Bang, tadi ada satu tanggapan yang cukup menarik bahwa in this economy kayaknya susah nih buat anak muda untuk bisa jadi entrepreneur. Kalau dari Bang Maman sendiri gimana melihatnya? Pertama, makasih banyak ya Metro dan
salam hormat, salam bangga saya buat adik-adik saya di BEM UI ya. Saya mencoba, kan judulnya apa? Membangun Indonesia, anak muda bisa apa? Anak muda bisa apa? Kalau saya boleh sedikit menggeser lah ya, terlepas dari itu, saya pengen itu sebenarnya anak muda harus bisa. Jadi karena begini, karena saya ingin berangkat dari sebuah kekuatan keyakinan dulu. Karena ini kita bicara dalam konteks anak muda ya. Saya tuh meyakini bahwa yang namanya anak muda, dia pasti dari segi spirit dan semangat akan lebih besar daripada generasi-generasi yang seperti kita. Artinya apa? Pada saat dia melihat tentang entrepreneurship, peluang usaha, atau pilihan antara usaha dengan bekerja, saya ingin masuk karena hari ini saya adalah sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah gitu ya, bahwa semangat kewirausahaan, kemandirian, itu adalah menjadi modal dasar bagi siapapun dia yang mau coba terjun ke dunia entrepreneurship. Artinya apa? Saya ingin mencoba menggeser judulnya, kalau tadi anak muda bisa apa, saya ingin coba geser anak muda harus bisa. Karena pada saat kita mau bicara tentang entrepreneurship, modal dasarnya adalah semangat. Jadi karena berangkat dari semangat yang besar, semangat yang tinggi itu, yang tadi dia ingin terjun ke dunia entrepreneurship dengan tujuan tadi menciptakan lapangan pekerjaan segala macamnya, itu adalah menjadi modal dasar adik-adik kita ataupun anak-anak muda sekarang. Kalau dari jawaban-jawaban tadi tercermin nggak Bang semangatnya? Plus minus ya, karena gini, kita nggak bisa mengukur Mbak statement 4-5 orang akhirnya kita jadikan sebagai mengambil sebuah kesimpulan atau itu merepresentasikan semuanya. Karena latar belakang histori, latar belakang keluarga, latar belakang kampus, latar belakang teman sepermainan, itu pasti akan membentuk keinginan pola pikir seseorang. Dia mau memilih menjadi pekerja atau memilih menjadi entrepreneur gitu. Karena sebagai contoh kalau berangkat dari pengalaman sejaman saya di kampus, ya saya kebetulan jurusan saya waktu jurusan teknik perminyakan, ya rata-rata kita di komunitas kita waktu itu keinginannya adalah menjadi engineer, di lepas pantai segala macam. Nah, faktor-faktor inilah yang akan mendorong, membentuk keinginan, rasa ingin adik-adik kita dunia kemahasiswaan untuk dia mau terjun ke dunia entrepreneur atau sebagai pegawai. Maka dari itu kita mencoba mendorong tuh. Kita bicara dengan Kementerian Pendidikan, baik itu untuk universitas maupun adik-adik kita yang level SMA. Kita mulai menitipkan tuh beberapa program-program kewirausahaan supaya ini mulai menumbuh kembangkan. Lalu kita hidupkan beberapa inkubator-inkubator di kampus-kampus supaya semangat entrepreneurship itu sudah mulai ditanam sejak adik-adik kita masih level semester 1, 2, dan 3. Jadi pelan-pelan kita mau coba menggeser mindset adik-adik kita yang mungkin tadi dia masih awam gitu ya dengan dunia entrepreneurship. Nah ini pelan-pelan mau coba kita dorong ke sana. Ini yang sedang kita siapkan perangkat-perangkat kebijakannya. Nah sekarang saya ke Hafiz. Hafiz, kalau tadi kan pertanyaannya sama nih untuk Hafiz. Jadi kira-kira anak muda itu masih lebih mudah untuk cari pekerjaan sekarang atau justru aksesnya sudah terbuka untuk menjadi entrepreneur? Sebelumnya sebenarnya perkataan Bang Maman itu harus diapresiasi. Optimisme sih yang harus diapresiasi. Karena saya rasa optimisme itu optimisme beneran, bukan seperti Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya. Karena apa? Karena Pak Maman sendiri bilang bahwa kewirausahaan itu harus dimulai dengan semangat. Saya rasa ini agak keliru, Bang. Karena kewirausahaan itu pada dasarnya itu diawali dengan peluang. Tapi kita melihat saat ini, sudah ada 4 orang yang berkata, in this economy, terus-terusan. Nyatanya, pemerintah belum bisa membuat peluang untuk kita anak-anak muda membuat lapangan kerja ataupun masuk ke lapangan kerja itu sendiri. Ketika Bang Maman ingin mengubah temanya, membangun Indonesia, anak muda harus bisa. Saya rasa ketika kita ingin mengubah tema tersebut, kita harus melihat apa sih upaya pemerintah yang membuat kita harus bisa. Kalau memang yang ternyata anak muda itu dituntut untuk harus bisa, let's say dari pulau A sampai pulau B, saat ini saya rasa kondisinya adalah anak muda itu dipaksa berenang dari pulau A ke pulau B. Yang anak muda butuhkan saat ini adalah pemerintah membuat jembatan dari pulau A ke pulau B. Karena memang betul anak muda, kita sebagai anak muda, peran kita itu sangat luar biasa. Itu tuntutan beban kita. Tetapi untuk kita mencapai tuntutan tersebut, pemerintah harus juga membuka peluang-peluang untuk kita, memperbaiki ekonomi kita dan sebagainya.
Oke. Dulu dari 23 awal-awal kampanye, Gibran tuh ditanya, Pak, bagaimana nih kita lapangan kerja semakin menyusut dan sebagainya. Saya ingat persis Bang Gibran bilang solusinya adalah satu, menjadi pengusaha. Tapi saat itu saya melihat, saya bandingkan dari tahun 2023 dan tahun 2026. Justru chance untuk menjadi pengusaha pada tahun 2023 itu jauh lebih tinggi daripada tahun 2026. Jadi itu cukup ironis. Oke. Sekarang saya ke Bang Maman lagi ya. Bang Menteri, gimana nih? Jadi sebetulnya tadi Bang Maman sebutkan ya harus bisa, tapi kenyataannya lagi-lagi ternyata untuk bisa menjadi entrepreneur atau membuka usaha itu peluang-peluangnya menurun nih Bang. Pertama, saya tidak menyangkal bahwa membuka atau menciptakan peluang itu lebih besar penugasannya daripada kami. Saya tidak mengatakan bahwa itu tugasnya adik-adik saya gitu ya. Makanya tadi di awal saya membuka dengan satu kata harus bisa. Karena bagi saya, adik-adik saya ini yang terpenting bagi saya adalah mereka harus punya semangat entrepreneur dulu. Bahwa siapa yang bertugas untuk membuka peluang, menciptakan ruang mereka untuk bisa masuk ke dalam itu ya kami. Yang hari ini duduk dalam pemerintahan. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan beberapa perangkat-perangkat kebijakan, perangkat-perangkat aturan, perangkat-perangkat ruang kesempatan yang akhirnya bisa membuka semua adik-adik kita masuk dan terjun ke dalam akses entrepreneurship ini. Sebagai contoh Mbak, saya mau bilang bahwa kalau kita bicara tentang sektor usaha mikro kecil, saya bilang dua itu dulu ya. Saya nggak mau masuk ke sektor menengah, karena menurut saya domain adik-adik kita, generasi muda, ya dia masuknya di sektor mikro dan kecil. Kalau yang menengah tentunya rata-rata, orang yang bisa terjun ke usaha menengah kalau mereka masih muda-muda pasti dia mewarisi usaha keluarga ataupun orang tuanya. Nah, saya mau mulai masuk pada sektor usaha mikro dan kecil. Kalau kita lihat tren, ini saya mau sekaligus biar kita fair dan objektif dalam memetakan situasi. Karena saya berhadapan dengan adik-adik saya mahasiswa yang saya yakin kita butuh pemikiran kritis mereka dalam rangka untuk mengontrol kami-kami ini. Sebagai contoh begini. Kalau kita lihat dari tren grafik, ini tren grafik ya, akses pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah atau dibuka aksesnya oleh pemerintah ke sektor UMKM dalam tempo waktu 10 tahun trennya naik. Itu bicara grafik. Tapi pertanyaan kedua, apakah dengan tren akses pembiayaan yang terus meningkat setiap tahun itu bisa membuat usaha mikro dan kecil kita tumbuh? Oke. Kan itu pertanyaannya. Hasilnya gimana sekarang Bang? Realitasnya memang kita harus akui bahwa ada apa ini, kok di saat akses pembiayaannya tumbuh, kita membuka ruang akses pembiayaan ke sektor usaha mikro kecil, dalam hal ini UMKM, total per tahun ini, tahun 2025 aja dulu, tahun 2026 belum selesai, kita sudah tembus di angka kurang lebih 1.600 triliun, angka yang kita gelontorkan. Tapi ada pertanyaan besar, apakah dengan angka 1.600 triliun ini bisa membuat usaha mikro kecil kita tumbuh naik ke atas. Ini pertanyaan yang penting bagi saya. Nah, faktanya memang ternyata belum signifikan tumbuhnya. Ada apa? Ini yang tadi saya bilang bahwa melihat tumbuh kembangnya sebuah usaha mikro maupun kecil tidak bisa hanya sekedar dilihat dari akses pembiayaan, tapi hilirnya. Apa itu market? Pasar. Contoh, saya kasih Hafiz akses pembiayaan ya Fitz ya. Oh, Hafiz mau buat modal usaha A, B, dan C. Kurang lebih 200 juta, misalnya gitu. Lalu kita bantu lagi dengan skema pendidikan. Peningkatan kapasitas supaya dia bisa memproduksi barang dengan bagus dan kualitas yang bagus. Sudah bisa dia, akses pembiayaan ada, dia bisa produksi barang, dan dia bisa produksi barang dengan bagus. Sebagai contoh di depan kita. Pertanyaannya, apakah Hafiz bisa jual barangnya di pasar? Belum tentu barangnya laku di pasar. Faktanya hari ini ternyata banyak produk-produk dalam negeri kita pada saat dia mau jual barangnya di pasar nggak laku. Jadi karena memang permasalahan market ya Bang ya. Kenapa? Karena derasnya barang-barang masuk, barang-barang impor yang masuk ke dalam akhirnya membanjiri produk domestik kita, membanjiri pasar domestik kita, membuat produk-produk domestik kita nggak bisa bersaing. Nah, ini yang sedang kita bidik nih.
Oke. Artinya di satu Untuk bisa sisi, mengangkat kualitas dari produk-produk di dalam negeri ya Bang ya? artinya di satu sisi akses pembiayaan kita support, tapi pasarnya juga harus kita sterilisasi. Ini yang sedang kita Baik. rapikan. Nah, Ya. ini loh maksud saya. Poinnya, sekaligus karena di hadapan adik-adik saya, ini yang kita butuh disupport. Yuk bantu kita kritisi nih. Oke. Ruang market kita ini yang mungkin hari ini relatif belum terlalu bersih-bersih banget gitu loh. Nah, itu kurang lebih gitu. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Hafiz bisa mengkritisi tadi ya, mungkin ada masukan juga seperti apa mendukung supaya memang dari hulu ke hilir akses yang katanya sudah diberikan oleh pemerintah ini bisa dimanfaatkan lebih realistis untuk teman-teman pemuda. Dan pemirsa, kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami dalam Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.